Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Rizky Kamasyarah dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Cerahkan Hati Nurani dengan Saling Menasihati. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang hidupnya membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain. Hal ini tidak dapat kita pungkiri, karena mengingat banyak hal yang tidak dapat kita lakukan sendiri, yang hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Tak hanya itu, terkadang kita juga memerlukan support dan juga nasihat di saat kita dalam keadaan yang salah langkah dan juga dalam keadaan yang sulit. Untuk itu, kita sebagai manusia yang baik dan juga sebagai seorang muslim sudah sepantasnya kita saling mengingatkan dan saling menasihati untuk menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar, dan terutama di lingkungan keluarga. Perintah saling menasihati. Nasihat merupakan perkara yang sangat agung bagi setiap umat muslim. Bahkan Rasulullah menjadikannya sebagai pokok ajaran agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Agama adalah nasihat." Kami berkata, "Kepada siapa wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, dan bagi para imam kaum muslimin serta segenap kaum muslimin." Perintah untuk saling menasihati ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 seperti yang saya tampilkan ini, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembali." Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 13 dan 14. Dari kedua ayat tersebut dapat kita pahami bahwa seorang ayah juga memiliki kewajiban itu menasihati anaknya agar menjadi anak yang memiliki jalan yang lurus, tidak salah jalur ataupun tidak sesat. Anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, orang tua harus memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni dan mendidik anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu dan bapaknya lah yang berperan mengubah fitrah itu menjadi majusi. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut, seperti yang saya tampilkan ya. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ibu bapaknya lah yang berperan mengubah anak itu menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang tua mempunyai kewajiban melihara dan mengembangkan fitrah atau potensi dasar keislaman anak tersebut sehingga tumbuh berkembang menjadi muslim yang benar-benar menyerahkan diri secara total hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak
wajib mematuhi dan menghormati orang tuanya yang telah berusaha bersusah payah dalam membesarkan dan mendidik seorang anak. Setelah mengetahui bahwa perintah untuk saling menasihati sangatlah dianjurkan, tentu kita ingin melaksanakannya dengan baik dan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman antara orang yang memberikan nasihat dan juga orang yang hendak memberi nasihat. Lalu bagaimana cara kita menyampaikan nasihat yang baik dan benar agar orang itu dapat menerima nasihat atau masukan yang kita berikan tanpa ada kita melukai hatinya atau menyinggung perasaannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan adab atau metode menyampaikan nasihat. Yang pertama, niat yang benar. Hendaklah orang yang memberi nasihat kepada orang lain meniatkannya semata-mata mengharapkan ridho Allah serta mencari pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan imbalan atau apapun dari orang yang dinasihati. Yang kedua, memberikan nasihat kepada seorang muslim walaupun tidak diminta. Ini merupakan kesempurnaan nasihat untuk saudara sesama muslim. Jika kita mendapati dia dalam keadaan yang hampir terjatuh ke dalam suatu keburukan, melakukan pelanggaran syar'i, berbuat sesuatu yang memudaratkan dirinya atau perbuatan lainnya, maka segera nasihatilah saudaramu itu walau ia tidak memintanya. Jadi walaupun dia tidak meminta nasihat dari kita, tidak meminta pendapat dari kita, tapi jika kita menemui atau mengetahui dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang susah, kecewa atau putus asa, di saat itu kita harus memberikannya nasihat, memberikannya masukan, support, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang memudaratkan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, mencari cara terbaik dalam menyampaikan nasihat. Yang kita ketahui bahwasannya setiap muslim apabila diingatkan dengan maksud untuk mengupas aibnya, kejelekan dan kekurangannya, maka hal itu diharamkan. Jika kita ingin menasihatinya, namun kita jelek-jelekkannya, membongkar aibnya, itu diharamkan, itu tidak diperbolehkan. Namun, apabila di dalamnya terdapat maslahat bagi kaum muslimin secara khusus, maka itu bukan perkara yang diharamkan, namun dianjurkan. Yang keempat, hendaknya pemberian nasihat mengerti betul dengan apa yang ia nasihatkan. Hendaknya berhati-hati dalam berbicara agar tidak dipungkiri, dan hendaklah memerintahkan berdasarkan ilmu yang dimiliki, karena yang demikian itulah lebih mudah untuk diterima oleh orang yang dinasihatinya. Yang kelima, hendaknya pemberian nasihat menjadi teladan bagi orang yang akan dinasihati, agar jangan tergolong orang yang bisa menyuruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan ia lupa terhadap dirinya sendiri. Hendaknya kita sebagai pemberi nasihat, kita sudah melakukan apa yang kita nasihati, sama seperti halnya yang di adab yang keempat tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Hendaknya kita telah melakukan itu agar orang itu kita dapat menjadi teladan bagi orang yang kita nasihati, agar kita tidak hanya menyuruh dia untuk melakukan kebaikan sementara kita lupa sama diri kita sendiri, kita belum melakukan itu. Hikmah dan manfaat nasihat. Yang pertama, keselamatan dalam hidup. Jika kita menerima nasihat dari orang lain, setidaknya kita telah menyelamatkan hidup kita sendiri. Tapi jika kita menasihati orang lain, setidaknya kita telah menyelamatkan hidup orang lain. Yang kedua, menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Dengan ilmu yang kita miliki, setidaknya kita telah sedikit belajar untuk menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menanggapi hal atau kejadian yang ada di sekitar kita. Yang ketiga,
Nasihat mampu menghidupkan hati, membangun kesadaran, dan mencegah kehilafan. Yang keempat, adanya nasihat memberikan kita solusi dari berbagai persoalan, baik dalam skala pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang kelima, nasihat sangatlah diperlukan untuk menutupi kekurangan dan aib yang ada di antara manusia. Yang keenam, dengan adanya nasihat dapat memberikan keuntungan dan keselamatan yang ikhlas menerima dan menjalankannya. Jadi jika kita ikhlas, kita menerima nasihat dari orang lain, kita juga yang mendapatkan keuntungan dan kita juga yang selamat. Jadi nggak ada ruginya kita mendengarkan nasihat orang itu selagi itu benar, positif. Yang ketujuh, saling menasihati dapat menggunakan hati dan meningkatkan hubungan antar sesama. Ya mungkin itulah sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bagi tentang anjuran untuk saling menasihati. Semoga kita bisa dapat menjalankan anjuran tersebut dengan baik dan juga mampu memberikan ketentraman dalam kehidupan kita. Dan semoga adanya nasihat bisa membuat hati kita menjadi lebih terbuka dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ya sebanyak-banyaknya. Terima kasih.